Halo Alvin, Bella. Halo, oh, Oke, kita mulai dulu aja ya. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Ya, saya pimpin dulu dalam doa ya. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Mohon roh hikmat dan wahyu-Mu. Tuhan, agar pembacaan kami dalam kitab Injil Yohanes ini Tuhan bisa mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berbicara melalui firman-Mu kepada masing-masing kami Tuhan. Oh Tuhan, kami semakin melihat dan mengapresiasi juga pentingnya hayat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, mohon juga melalui firman-Mu, Engkau menyuplai kami, menerangi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, malam ini kita baca Yohanes ya, pasal 8, ayat mulai dari 45 sampai pasal 9 ayat 13. Nah, itu di bawah ini ya, bawah urutan baca ada 3 pertanyaan yang nanti kita bahas. Mungkin sambil baca bisa pelajari juga ya, dicari jawabannya. Oke, nanti pembahasan kita akan fokus di pasal 9 sih sebenarnya. Tapi kita nggak apa-apa, mulai baca dari pasal 8 ayat 45 ya. Oke, saya mulai ya. Yohanes pasal 8 ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ayat 46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Lalu sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? 49. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Eko, Pak, bisa ikut? Oke, bisa ya. Tadi 51 ya? Iya, yang 52 ya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Oke, 53. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Ayat 54, jawab Yesus, jikalau kamu memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ayat 58, kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 59. 9. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kak Eko, pasal 9 ayat 1. Oke. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Wahyu, Ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang ini sendiri berkata, benar, akulah itu. 10. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Ayat 11, jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. 12. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Oke. Pembahasan kita malam ini khususnya fokus di pasal 9 ya, Yohanes pasal 9. Oke, di kolom chat itu ada ini ya, ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas. Nah, sebentar, sembari saya menyiapkan share screen ya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah penyebab kebutaan yang menjadi penderitaan orang dalam ayat 1? Jadi, apa yang menjadi penyebab kebutaan ya? Yang kedua adalah bagaimana penyelamat Tuhan Yesus itu menyelamatkan. Yang ketiga adalah bagaimana ya respon kita. Oke, ada yang mau coba jawab, teman-teman? Ya, nomor 1, Kak. Iya, Nomor silakan. 1, Ayo. pertanyaannya tadi, mengapa ya, apa penyebab kebutaan yang menjadi penderitaan orang dalam ayat 1? Iya. Itu dijelaskan pada ayat 3. Itu ketika Yesus bilang, orang itu buta bukan karena dosa siapa-siapa intinya, tapi itu ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam dia. Pekerjaan itu ya tadi yang pas di ayat 14 tadi. Ketika orang-orang heran mengapa orang pengemis ini yang tadinya buta, tapi akhirnya bisa lihat gitu, dan membuat takjub orang-orang yang gak percaya Tuhan gitu, kayak orang Farisi tadi. Itu. Amin. Oke. Ya, jadi bukan karena
dosa dia atau dosa orang tuanya ya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oke, lalu yang kedua nih, bagaimana ya Tuhan ya Allah penyelamat menyelamatkan orang buta ini? Ada yang mau jawab? Kalau Bella gimana Bella? Saya Bang, nomor 2 ya Bang. Oh ya boleh. Itu Bang di ayat 6. Iya. Katanya setelah ia mengatakan semua itu, dia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi. Jadi Tuhan tuh menyembuhkan orang buta dengan meludah ke tanah, ngaduk ludahnya itu ke tanah, lalu mengoleskannya itu ke mata orang buta tadi. Lalu dibimbanglah sama Tuhan, pergilah ke kolam Siloam, yang artinya diutus. Nah, untuk membasuh matanya, sehingga matanya itu melek Bang, gitu Bang. Oke, makasih. Oke, ya jadi ya sebelum lanjut lagi ya, sebenarnya ini sih apa cerita mengenai ini ya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini bukan hanya untuk mengisahkan apa namanya mukjizat gitu ya, tapi sebenarnya ini juga menggambarkan kondisi kita juga sih, kondisi manusia semua. Nah, pada awalnya ya kita tuh kondisi manusia ya ada dalam kebutaan gitu, bukan secara fisik tapi secara rohani, kebutaan secara rohani. Ya kita tidak mengenal ya siapa Tuhan itu, kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tidak tahu kenapa manusia diciptakan oleh Allah dan apa kehendak Allah, rencana Allah terhadap manusia. Ya, itu adalah kondisi-kondisi kebutaan ya yang dialami oleh manusia. Jadi ini bukan hanya mengisahkan mukjizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta saja, tapi lebih lagi ya bagaimana Tuhan ya yang datang dalam kitab Yohanes ini kan dijelaskan datang sebagai hayat ya. Hayatnya ini bisa menyembuhkan kondisi kebutaan rohani manusia. Oke, kita next deh. Ya, ini pertanyaannya ya. Nanti yang nomor 3 kita bahas sama-sama. Oke, tadi benar ya bahwa kondisi atau kebutaan itu ya Tuhan Yesus bukan menjawab itu karena dosa orangnya sendiri atau dosa orang tua, tapi Tuhan Yesus menjawab bahwa ya kondisi itu adalah agar pekerjaan Allah bisa ternyatakan ya di dalam dia. Jadi sebenarnya ya Allah itu berdaulat atas ke situasi ya, ke kondisi yang terjadi. Dan tujuannya adalah ya agar pekerjaan Allah ternyatakan, diri Allah sendiri bisa dimuliakan ya melalui segala hal yang terjadi. Dan ya kalau kemarin kan kita membahas mengenai keperluan orang dosa ya. Nah sebenarnya ini masih berlanjut sih, masih berhubungan. Jadi sebenarnya hasil ya atau dampak dari manusia yang jatuh dalam dosa, di dalam kondisi dosa itu adalah manusia jatuh dalam kondisi kebutaan, dan kebutaan ini juga menuntun kepada kematian. Ya, selanjutnya akan dibahas mengenai keperluan orang yang mati ya, mati secara rohani. Nah, ya di sini dikatakan ya di 2 Korintus 4 ayat 4 ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena itu mereka memerlukan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus menyoroti mereka untuk membuka mata mereka, sehingga mereka bisa berbalik ya dari kondisi yang gelap kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Nah, jadi ya ini kondisi kebutaan yang dialami oleh manusia yang belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan, belum menerima Tuhan. Kiranya telah dibutakan
dengan ilah zaman ini. Nah, tadi di ayat-ayat awal diperhatikan juga di ayat 5 ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa selama aku di dalam. Nah, kebutaan ini kan juga identik dengan ya kondisi gelap ya. Kegelapan yang menguasai gitu. Nah, kegelapan ini ya hanya bisa ditanggulangi, dikalahkan dengan ya terang. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ya akulah terang dunia ya, yang menyingkirkan kegelapan ini, yang bahkan bisa membalikan ya mereka ini yang tadinya dalam kondisi yang dibutakan, yang tinggal di dalam kegelapan, di dalam kuasa Allah, dipalingkan kepada terang dan kepada Allah. Amin. Ya, ini juga masih berhubungan dengan prinsip hayat. Ya, yang kalau kita masih ingat itu mengubah kematian ya, juga kebutaan juga kegelapan menjadi hayat dan juga adalah terang gitu. Amin. Yang kedua adalah ya mengenai bagaimana ya proses Tuhan menyembuhkan. Oke, ya seperti di ayat 6 dan 7 ya. Nah, kau juga sudah menjelaskan ulang ya. Pertama kan lumpur ya, yang tanah itu. Sebenarnya ini tuh melambangkan sifat insani ya. Insani itu ya manusia. Karena kan manusia ini kan juga diciptakan dari tanah juga ya. Dan kita juga merupakan bejana tanah liat juga. Nah, kemudian ludah ya yang dikeluarkan Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya dikatakan keluar dari mulut Tuhan ya. Nah, ini juga sebenarnya melambangkan perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan yang adalah roh dan hayat. Ya, ini melambangkan perkataan dan firman Tuhan. Nah, jadi sebenarnya tadi ya tanah melambangkan keinsanian Tuhan, dan juga ya ini yang perkataan Tuhan tuh seperti dibaurkan, disatukan. Disatukan. Dan kemudian tadi kan ada dioleskan ya ke mata. Itu juga sebenarnya melambangkan roh Tuhan ya, yang mengurapi. Nah, kalau pernah dengar ya di 1 Yohanes 2 ayat 27 itu ada pengurapan ya. Nah, sebenarnya itu adalah pekerjaan roh ya. Roh yang bergerak di dalam kita, roh Tuhan bergerak dalam kita tuh terus mengurapkan segala apa adanya Tuhan itu ya ke dalam kita. Nah, kemudian sebentar. Nah, setelah ini jadi ini adalah proses yang dilakukan oleh Tuhan ya, di sisi Tuhan. Jadi ya dia membaurkan ya keinsaniannya juga dengan firman perkataan yang keluar dari mulutnya, dan kemudian dia mengoleskan ya. Nah, jadi sebenarnya ya sampai hari ini pun Tuhan terus di dalam kita sebagai roh yang mengurapi ini. Ya sedikit demi sedikit dia mengoleskan, dia mengurapkan ya segala apa yang ya dari dirinya ke dalam kita, sehingga kita makin ya disusun dengan dia, makin makin mengenal dia juga betul-betul, makin ya digantikan juga segala ya manusia lama kita, manusia baru kita terus diperbarui dengan apa yang berasal dari Tuhan. Oke. Kemudian adalah bagaimana respon kita ya di pertanyaan nomor 3. Nah, jadi kan setelah Tuhan tadi ya mengaduk ludah di tanah, mengoleskan ke mata, ya Tuhan kan menyuruh orang buta tadi untuk pergi ke kolam Siloam ya, untuk membasuh dirinya, membasuh matanya gitu. Nah, apa yang bisa kita teladani dari orang buta ini adalah ya dia mau taat untuk pergi membasuh dirinya di kolam itu. Nah, ini sebenarnya juga ya menyatakan ya perkara ketaatan ya terhadap firman perkataan Tuhan. Nah, jadi
Di satu sisi memang Tuhan telah melakukan bagiannya gitu. Tapi ya kita ya juga yang digambarkan oleh orang buta ini juga perlu untuk bisa ada peran aktif juga dalam menaati ya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan melalui perkataan, melalui firman-Nya. Nah, di sini dikatakan ketaatan kita terhadap pengurapan Tuhan bisa membersihkan dan membuat kita dapat melihat. Men. Jadi ya hari ini kita belajar, kita tahu bahwa ya kondisi kita pada dasarnya, pada awalnya adalah tinggal dalam kebutaan, dalam kegelapan. Kita tidak tahu apa mengenai perkara Allah, perkara yang rohani. Kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal kehendak Allah, kita tidak tahu mengapa Allah menciptakan manusia. Nah, dalam kondisi yang buta seperti itu, ya Tuhan datang. Ya sebagai hayat juga sebagai terang, ya dia melakukan bagiannya tadi ya, sampai mengurapi kita juga. Dan poin ketiga ini adalah bagian atau peran ya dari kita, yaitu adalah ketaatan kita gitu terhadap pengurapan Tuhan, ya terhadap perkataan Tuhan, ya terhadap pimpinan Tuhan juga, sehingga kita betul-betul bisa disembuhkan dari ya kondisi kebutaan kita, sehingga kita dapat melihat. Amin. Oke, saya sampai di sini. Apakah ada yang mau tanya atau menambahkan? Dipersilakan. Oke, Kak Iva atau Kak Eko mau menambahkan? Dari saya sementara cukup. Terima kasih. Saya belum ada. Oke. Oke, yang lain juga belum ada ya teman-teman? Atau kalau ada yang mau membagikan sesuatu, nggak boleh. Oke deh. Oke, kalau begitu ya mungkin bisa kita tutup dalam doa ya. Boleh minta tolong ini deh, Raul dan Yunika ya, boleh tutup dalam doa. Boleh, Kak. Ya. Nah, ini habis saya Raul yang berdoa, gitu Kak. Iya, gantian aja. Ya, baik, Kak. Mari dalam doa. Semoga Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau masih melihara kami hingga saat ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau perkenankan untuk dapat kami hidup hingga saat ini Tuhan. Dan terima kasih banyak juga Tuhan karena Engkau menyertai kami semua dalam segala kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini di mana kami masih bisa untuk membaca Alkitab bersama ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir saat ini mungkin karena kesibukan dan kegiatan mereka Tuhan. Tuhan sertai dan lindungi selalu, dan bagi teman-teman kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong jaga dan sembuhkan. Dan juga Tuhan bagi kami di sini juga Tuhan, tolong berkati kami dalam segala hal yang kami kerjakan saat ini ya Tuhan. Baik itu bagi pendidikan kami dan segala hal yang menjadi cita dan rencana kami ke depannya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Dan ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu malam hari ini. Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Kau telah menguduskan waktu-waktu kami untuk membaca Alkitab.
Tuhan, sungguh Tuhan, kami adalah orang yang buta Tuhan. Kami perlu diri-Mu untuk terus mencelikan mata kami, mencelikan roh kami Tuhan, agar kami tidak di dalam kegelapan ini terus ya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami melalui pembacaan Alkitab, ya Tuhan doa, biarlah Tuhan Kau terus membasuh kami, ya agar kami bisa mengenal kebenaran ini Tuhan. Juga Tuhan Yesus, Kau berkatilah teman-teman kami yang hari ini belum bisa hadir. Biarlah Tuhan teman-teman kami yang ada di dalam grup bisa mengikuti Bible for Youth kembali Tuhan di esok hari Tuhan. Juga Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami yang belum membaca Alkitab. Biarlah mereka bisa membaca Alkitab ya Tuhan, meluangkan waktu-waktu mereka. Tuhan, juga kami tidak mau terus diperbudak di dalam dunia ini, tidak mau terus diperbudak oleh si iblis Tuhan, karena itu Tuhan Kau ikat orang kuat itu, agar kami Tuhan bisa leluasa Tuhan, memikirkan di Kau Tuhan, dijenuhi oleh Kristus. Tuhan Yesus, Kau juga ya Tuhan, berkati setiap aktivitas yang akan kami laksanakan selanjutnya, biarlah kami menjadi orang yang bersandar kepadamu Tuhan, bukan bersandar terhadap diri kami sendiri ataupun opini kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus segala aktivitas ataupun pekerjaan yang akan kami kerjakan bisa juga memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang lemah tubuh ataupun sedang dalam keadaan tidak sehat. Kau sembuhkan juga ya Tuhan, agar mereka bisa kembali mengikuti Bible for Youth. Juga berkatilah Tuhan Indonesia, ya biarlah negara ini Tuhan Kau jaga Tuhan. Tuhan tolong ya corona bisa berhenti ya Tuhan, tidak menyebar lagi di negara dan di dunia ini Tuhan. Biar kami Tuhan agar bisa kembali beraktivitas, mengajak teman-teman kami secara langsung Tuhan untuk mengikuti ibadah-ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Oke, nggak apa-apa, Elia. Nanti ada rekaman ya. Oke, kita ambil gambar dulu ya. Oke. Lagi gelap sih sebentar Bang. Oke, ya, saya ambil ya. Oh, ada. Oke. Sebentar, ada chat. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya, makasih teman-teman semua. Tuhan berkati. Terima kasih, Kak. Terima kasih, teman-teman. Tuhan berkati. Terima kasih, Kak. Amin.